Kajang Kliwon Pemelas Tali yang juga disebut Watu Gunung Runtuh merupakan tonggak awal dari rangkaian Hari Raya Saraswati. Hari Kajang Kliwon Pemelas Tali dikaitkan dengan mitologi Watu Gunung. Dalam lontar Medang Kembulan disebutkan, Watu Gunung merupakan putra dari Dewi Sinta atau Sinta Kasih, permaisuri Raja Kulagiri dari Kerajaan Kunda Dwipa. Suatu ketika Raja Kulagiri bertapa di Gunung Semeru. Ia meninggalkan istri Dewi Sinta Kasih yang sedang mengandung. Semakin lama perut Dewi Sinta Kasih kian membesar. Akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Ternyata di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sinta Kasih melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan terjatuh. Anehnya, sang bayi tak cacat sedikit pun. Justru batu besar yang ditimpa terbelah menjadi dua bagian. Atas kejadian tersebut, bayi Dewi Sinta Kasih diberi nama Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seorang yang sakti dan terkenal, serta tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia. Namun, Watu Gunung hanya dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura atau kurma. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Saat Watu Gunung meminta makanan, ibunya emosi lalu memukul kepala Watu Gunung dengan sendok nasi sehingga luka dan berdarah. Akibat kejadian itu, Watu Gunung pergi meninggalkan istana. Setelah meninggalkan kerajaan, Watu Gunung menjadi seorang perampok. Merasa diri tak terkalahkan, ia menyerang semua kerajaan, termasuk kerajaan Kunda Dwipa yang merupakan kerajaan orang tuanya. Setelah ditaklukkan, ia menikahi Dewi Sinta Kasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Suatu ketika, Dewi Sinta Kasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung. Ia melihat bekas luka di kepala Watu Gunung. Dari sana, Dewi Sinta Kasih baru sadar bahwa yang menjadi suaminya adalah anaknya sendiri. Karena merasa berdosa, Dewi Sinta Kasih membuat siasat. Ia meminta Watu Gunung mencari Dewi Sri Laksmi untuk dijadikan madu. Untuk mendapatkan Dewi Sri Laksmi, Watu Gunung harus berperang melawan Dewa Wisnu yang tak lain suami Dewi Sri Laksmi. Namun dalam peperangan itu Dewa Wisnu terdesak. Kemudian Dewa Wisnu meminta bantuan Begawan Wuraspati. Begawan Wuraspati lalu mengutus Begawan Lumanglang untuk mencari tahu kesaktian Watu Gunung. Begawan Lumanglang mengubah wujudnya menjadi laba-laba. Ia menyusup ke dalam kamar Watu Gunung untuk mengintip pembicaraan Watu Gunung dengan Dewi Sinta Kasih tentang rahasia kesaktian Watu Gunung. Rahasia itu kemudian disampaikan kepada Dewa Wisnu. Dalam pertarungan berikutnya, pada hari Rediti Kliwon, Dewa Wisnu bertriwikrama menjadi kura-kura bersenjatakan cakra. Watu Gunung berhasil dikalahkan. Tubuhnya terhempas jatuh ke bumi. Maka pada hari itu disebut Watu Gunung Runtuh atau Kajang Kliwon Pemelas Tali.
Pemelas artinya melepaskan, dan tali memiliki arti sarana mengikat. Jadi pemelas tali memiliki makna melepaskan ikatan, yaitu ikatan kebodohan dan sifat buruk Watu Gunung, karena dengan tewasnya Watu Gunung, maka lepaslah ikatan atau tali kasih tak wajar antara anak dengan ibunya. Kajang Kliwon ini juga merupakan kajang Kliwon terakhir dari rangkaian wuku dalam satu putaran. Keesokan harinya, pada Somo Manis, Watu Gunung menemui ajalnya. Jasadnya tersangkut di batang pohon talas atau pohon candung. Maka hari itu disebut Candung Watang. Selanjutnya pada hari Anggara Paing, jasad Watu Gunung diseret-seret. Lalu hari itu disebut Paid-Paidan. Namun pada hari Buddha Pot, Watu Gunung siuman kembali, sehingga hari itu disebut Buddha Urip. Keesokan harinya pada Wraspati Wage, Watu Gunung kembali dibunuh oleh Dewa Wisnu. Tetapi atas belas kasihan Dewa Siwa, maka Watu Gunung dihidupkan kembali. Hari itu kemudian disebut Urip Kelantas, yang berarti hidup terus. Pada hari Sukra Kliwon, Watu Gunung membersihkan diri atau sapu hawu, melakukan tapa berata yoga semadi, memohon pengampunan, serta memohon kepranyanan atau ilmu pengetahuan. Hari itu disebut dengan Pengeredana. Kemudian pada hari Saniscara Umanis, Dewa Brahma menurunkan ilmu pengetahuan untuk semua umat manusia di dunia. Maka hari itu disebut dengan Hari Raya Saraswati. Sebagai proses pembelajaran dan mengingatkan manusia atas peristiwa Watu Gunung, Dewa Wisnu berkata bahwa setiap 6 bulan Watu Gunung akan mengalami keruntuhan. Apabila jatuhnya di bumi atau darat, maka turun hujan. Sebaliknya, apabila jatuh di laut, maka di bumi tak turun hujan. Demikian kutukan Dewa Wisnu kepada Watu Gunung. Bersamaan itu pula, semua raja yang telah dikalahkan oleh Watu Gunung dihidupkan kembali menjadi nama-nama wuku. Diawali nama Sinte dan Lanep, kemudian Ukir, Kulantir, Telu, Kumrek, Wariga, Warigadian, Julung Wangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pang, Merakeh, Tambir, Medangungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Bale, Ugu, Wayang, Klau, Dukut, dan terakhir Watu Gunung. Atas dasar mitologi tersebut, Kajang Kliwon Pemelas Tali atau Watu Gunung Runtuh yang datang setiap 6 bulan sekali merupakan hari istimewa. Hari ini diperingati sebagai hari turunnya para Buddha. Pada hari ini, Sang Tiga Bucari memohon kehadapan Sang Hyang Durga Dewi untuk membuat bahaya, mengundang semua desti, teluh, terang jana yang mengakibatkan timbulnya kekacauan dan merajalelanya 1001 macam penyakit yang selalu mengancam jiwa manusia. Menurut Lontar Kalomayatatua, Kajang merupakan hari prabawanya Sang Hyang Durga Dewi yang merupakan perwujudan dari Ahamkara sebagai manifestasi dari kekuatan Buddha, Kala, dan Durga yang ada di muka bumi. Sedangkan Kliwon merupakan hari prabawanya Sang Hyang Siwa sebagai kekuatan Dharma yang merupakan manifestasi dari kekuatan dewa. Menyatunya unsur kekuatan
Siwa dan Durga akan lahir kekuatan Dharma Wisesa, sehingga dari sini lahir kesidian, kesaktian, kemandian yang selalu dikendalikan oleh kekuatan Dharma. Oleh karena itu, pada hari ini umat mengaturkan segahan mancawarna disertai tetabuhan berupa tuak, arak dan berem, canang burat wangi, dan canang yase, termasuk juga segahan. Segahan dihaturkan di halaman sanggah atau merajan, di depan pelinggih pengaruman, ditujukan untuk sang Buta Bucari. Segahan juga diaturkan di halaman rumah atau pekarangan rumah tempat tinggal, ditujukan kepada sang Kala Bucari. Yang terakhir adalah di depan pintu gerbang pekarangan atau di luar pintu rumah, ditujukan kepada sang Durga Bucari. Persembahan ini merupakan perwujudan bakti dan serada kepada Sang Hyang Siwa yang telah mengembalikan atau nyomyo sang tiga Bucari untuk mengembalikan keseimbangan alam niskala dari alam buta menjadi alam dewa. Sedangkan secara skala diharapkan agar manusia selalu mendapat keselamatan, kesentosaan, kesempurnaan, dan hidup bahagia.